Salam sejahtera, penuh damai dan bahagia, pemirsa Dharma TV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Satna Dewi bisa menjumpai Anda kembali, tentunya dalam Manage Your Mind. Kata kunci kita adalah mind, it's not everything. Pikiran atau batin bukanlah segala-galanya, but everything is from mind. Tetapi segala-galanya berasal dari batin kita. So, manage your mind, jadi kelola batin atau pikiran kita. Baik pemirsa Dharma TV, untuk apa sebenarnya kita mengelola batin kita? Saya rasa kita sepakat untuk mengatakan apakah sebenarnya tujuan hidup kita. Tujuan hidup kita adalah ingin bahagia, walaupun banyak cara untuk bahagia. Tetapi bagaimana kebahagiaan sejati itu? Baik pemirsa Dharma TV, pada kesempatan kali ini kita sangat beruntung bertemu dengan seseorang yang luar biasa. Beliau adalah Bapak Sutomo Adiwijoyo, Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia atau PHDI Kabupaten Malang. Beliau juga pengurus dari FKUB Kabupaten Malang. Kita sapa dulu. Apa kabar, Pak? Pak siapa nih? Pak Sutomo. Pak Sutomo, iya. Gimana Pak? Om Santi gitu ya? Oh bukan, Om apa? Swastiastu. Om Swastiastu. Artinya apa itu Pak? Ya, semoga Sang Yang Widi Tuhan memberikan waranugraha yang baik untuk kita. Terus jawabannya apa kalau saya kasih Om Swastiastu? Om, ya tetap kita Om Swastiastu. Oh gitu juga ya? Jadi sama-sama mendoakan. Baik, monggo Pak Tomo disapa dulu pemirsa Dharma TV. Baik, selamat berjumpa kembali dengan Dharma TV. Dan sebelumnya saya sampaikan salam Pangayu Pambagio Panganjali, Om Swastiastu. Semoga Sang Yang Widiwasa memberikan yang terbaik untuk kita semua. Iya, terima kasih Pak Tomo. Ya. Baik pemirsa Dharma TV, di akhir tahun ini, tahun 2019, kita akan membahas seperti biasanya, yaitu tentang refleksi diri kita di tahun ini, dan sebenarnya apa sih makna dari tahun baru. Ya, tahun baru memiliki hati yang baru, itulah tema kita, Pak Tomo. Ini kan kita sudah di hampir akhir tahun ya. Nah biasanya itu kalau di komunitas Hindu Dharma sebenarnya apa sih makna tahun baru bagi komunitas Hindu Dharma ini? Ya, tahun baru itu kalau kita yang dari Hindu itu punya satu pemahaman bahwa ini semuanya harus serba baru. Ya. Artinya tidak baru pakaiannya, tidak baru istrinya, tidak baru. Tidak harus pakaian baru ya? Iya, tidak harus pakaian baru. Oke, ya. Tetapi pemikiran-pemikiran kita ini harus kita perbarui, terutama hal-hal yang menyangkut masalah keburukan, masalah yang tidak baik, masalah yang sering menyakiti hati seseorang. Ini harus kita perbarui. Ini makna baru dari tahun baru gitu. Artinya supaya kita punya satu peningkatan dalam hal pemikiran, perilaku maupun ucapan kita gitu. Jadi tahun baru itu kita harus baru di dalam melakukan segala trikaya parisuda kita. Trikaya parisuda itu ada perbuatan, ada ucapan, ada pemikiran itu. Ini harus kita perbarui hal-hal yang tidak baik begitu. Ya, seperti itu. Ya, saya agak kepo nih kalau bahasa sekarangnya kepo. Ini gimana sih sebenarnya Pak Tomo ritual di komunitas atau di saudara-saudara Hindu itu bagaimana? Apakah pagi itu melakukan sesuatu ritual apa? Apa seperti yang di Bali? Kalau ini bukan dari Bali ya Pak Tomo ya? Ya itu gimana Pak Tomo? Bisa cerita nggak? Kita pengen tahu. Pemirsa pasti ingin tahu deh. Iya. Apa ritualnya Pak? Ya jadi begini, Hindu itu sebetulnya tidak banyak macam. Jadi Hindu itu ajarannya cuma satu berdasarkan Weda itu. Nah, kemudian apa yang dilakukan dalam acara ritual itu acuannya adalah di ajaran Weda itu. Apa yang dilakukan oleh teman-teman kita, sahabat-sahabat kita di Bali itu sebetulnya sama yang dilakukan oleh Hindu di Jawa, Hindu di Kaharingan, Hindu di mana itu namanya Jawa Barat, itu sama saja. Gitu. Jadi kita itu sebetulnya kalau boleh kita jujur itu merasa astungkara ya. Astungkara itu rasa terima kasih
kalau bahasanya di Hindu itu Astungkara, kalau bersyukur. Bersyukur itu. Oh, iya. Astungkara Gadapan Sang Hyang Widiwasa, karena orang Hindu itu diberi kesempatan untuk sembahyang itu 3 kali. Pagi, siang, dan sore. Oh, pagi itu jam berapa Pak kira-kira? Pagi jam 6. Oh, jam 6 pagi. Ya, terus jadi siang? pergantian itu. Di antara Makanya malam dan menuju matahari terbit itu ya? Ya. Siang jam 12. Oh, pas beduk itu ya? Yeah. Sama ya kalau sama teman-teman Muslim. Ya, kemudian sorenya jam 18 itu. Oh, jam 4 ya? Jam 18. 18, oh jam 6 ya? Ya. Sore, oh kayak maghrib lah kalau yang Betul, Muslim ya? Oke. Maka Pergantian dari... Pergantian itu, maka istilah bahasanya di Hindu itu ada sandikala. Lek wong biyen ngarani candi olo itu. Sebetulnya bahasanya yang benar itu sandikala. Jadi pergantian itu. Ya. Itu yang dilakukan 3 kali. Jadi kita ya sembahyang di rumah kita masing-masing. Kan orang-orang Hindu itu mestinya harus punya tempat untuk sembahyang di rumahnya masing-masing, yang namanya itu pemerajan, apa istilahnya itu sentong tengah atau kamar suci, itu sama saja bahasanya. Cuma maksudnya adalah untuk kita melakukan sembahyang itu. Nah, sembahyangnya bagaimana? Apakah dengan gerak atau hening, meditasi atau gimana Pak? Ya, jadi Hindu itu pada zaman kerajaan Singosari, pada saat kerajaan Kediri. Jadi sebelum dipimpin oleh Raja Dharmawangsa Teguh dulu, itu dulu memang ajaran-ajaran Hindu itu kan mengadopsi dari India. Jadi memang agama Hindu, kita jujur, asalnya memang dari India bahasanya. Makanya kemudian pada saat Dharmawangsa Teguh itu menjabat kerajaan Kediri, jadi membuat semacam paugeran atau apa ya, semacam keputusan begitu. Semua ajaran dari India, semua tuntunan dari India itu kita jawakan. Maka kemudian bahasanya adalah mangjawaaken biasa mata. Jadi dulu ada slogan seperti itu, mangjawaaken biasa mata. Semua tuntunan termasuk perilaku, sembahyang dan sebagainya itu ya kita sesuaikan dengan adat budaya kita, budaya Jawa. Makanya orang Hindu itu sembahyangnya ya silo timpoh. Jadi yang laki-laki silo, yang perempuan timpoh. Timpoh, ya ampun, capek ya. Iya. Kemudian tangannya ngapurancang ini. Kemudian terus apa itu namanya? Ya dengan ini mengheningkan cipta pikiran kita, ini dikendalikan, kita pusatkan kepada Sang Maha Pencipta. Ada mantranya? Ya ada. Om Anantasana Padmasana Om Aun Dewam Prastistaya Nama Swaha, begitu. Tapi itu bukan, itu Jawa, bahasa Jawa. Ini bahasa Jawa kuna. Artinya apa Pak Tomo? Kepo lagi nih, saya kepo. Saya pengen ngerti gitu biar teman-teman juga tahu. Semoga Sang Hyang Widi memberikan kesucian kepada diri kita, tempat kita untuk kita melakukan bakti itu semua disucikan, begitu. Jadi setiap hari sebenarnya sudah ada dalam doa itu ya Pak ya? Itu. Makanya kemudian kalau dibanding dengan sahabat Muslim itu kan lebih untuk orang Hindu mesti dikasih kortingan 2 kan. Kalau sahabat Muslim kan 5 kali, kita kan cuma 3 kali. Tapi ya jujur aja ya, kadang-kadang umat kita itu walaupun sudah dikasih kortingan masih menawar saja. Itu bisa melakukan 1 kali gitu, itu udah bagus gitu. Padahal kalau kita lihat ya yang 3 ya yang 5 itu manfaatnya besar ya Pak ya. Iya. Kalau dilihat dari sebetulnya inilah secara ilmiah aja deh. Iya. Pagi bangun ya kan, mengheningkan, memfokuskan diri. Ya, itu kan sudah termasuk ajaran yoga itu. Iya, bagus meditasi itu. Betul. Ya, seperti itu. Jam siang yang panas, yang ubun-ubun itu panas, kita mendinginkan lagi. Mendinginkan hati dengan suasana yang
damai gitu. Jadi orang tuh nggak kemerungsung gitu loh ya Pak ya, hidup Ya, itu ya. jadi hidup itu harus dinikmati. Benar. Supaya apa? Pemikiran kita dengan situasi alam ini bersinergi. Sinkron. Ya. Bersinergi ya Pak ya. Ya. Tapi panas kayak gini nih, bersinergi panas. Iya Pak. Oke. Ya, ini pemirsa Dharma TV. Jadi kita mungkin kepo ya dengan saudara-saudara kita dari Hindu, dari yang beragama Hindu, ternyata mempunyai 3 sembahyang di setiap harinya di jam 6 pagi, jam 12 siang dan jam 6 sore. Ya, tentunya sebenarnya intinya itu sama di dalam satu hari. Ini kadang-kadang kita ono negatif-negatifnya juga ya Pak ya. Ya. Jadi itu difokuskan lagi ke positif. Nggak pakai ada acara bersih-bersih atau semacam wudhu tuh enggak ya? Ya ada. Ada doa untuk membersihkan apa itu namanya mulut, untuk membersihkan tangan, untuk membersihkan muka. Ini juga ada doanya untuk apa itu namanya keramas, juga ada, sama saja. Iya, lek wong Jawa ya ono gitu-gitunya ya. Iya. 9 lubang itu juga kadang ada ininya. Betul. Baik. Perjalanan selama 1 tahun ini ya Pak ya, tentu kan ada suka duka nih. Ya. Eh, Wah, banyak sekali. Ya. Ada suka dukanya nggak Pak? Ada dukanya nggak? Iya. Ya nanti kita diskusikan, sehingga diperlukan refleksi diri untuk menata lebih baik. Menurut Bapak apa pentingnya sih refleksi diri? Jangan dijawab dulu. Baik pemirsa Dharma TV, tentunya di tahun kemarin kita telah terjadi suka duka dan kita akan merefleksi diri, dan kita akan bahas setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana. Baik pemirsa Dharma TV, masih bersama saya Satna Dewi dan tentunya masih bersama Bapak Sutomo Adiwijoyo dari Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia. Namanya Parisada, saya Sada Pak, nama saya Pak. Agak-agak mirip nih. Artinya apa Pak ya Parisada itu Pak Tomo? Parisada itu kan nama majelis. Ya, nama majelis. Jadi Hindu itu majelis tertingginya namanya Parisada. Parisada. Nggak ada artinya ya Kak, sana kan Sadana Dewi gitu. Oh ya, kalau itu bahasa Sangsekertanya, bahasa Jawa kunanya ya memang ada. Ya. Ada ya? Ya, Sada itu kan semacam orang yang suka memberi begitu. Ya, seorang dermawan. Saya suka memberi-beri memang. Memberikan ilmu kepada pemirsa di Dharma TV. Iya, Pak. Kita bicara lagi pertanyaan yang tadi ya, di tahun 2019 secara pribadi deh Pak Tomo, apakah mengalami suka duka di tahun ini? Dan apakah perlu untuk kita refleksi? Sangat perlu itu. Ya. Karena begini, kalau kita pribadi ya, kita hidup itu sebetulnya kan karena karma kita. Ya. Di Hindu itu mengenal dengan namanya hukum karma. Jadi saya hidup ke dunia ini karena saya punya karma. Gitu. Ya. Karma itu karya, perbuatan ya, akibat dari sebuah perbuatan. Betul. Sebab Jadi akibat. ada hukum karma. Ya. Hukum karma itu ada, kalau dipilah-pilah kan ada 3 ya. Ada karma yang sudah kita lakukan sekarang. Ini ada yang sekarang langsung kita nikmati. Ada yang karma yang sekarang kita lakukan nanti akan kita temui. Tuai ya, mungkin gitu ya. Ada yang perilaku kita yang dulu baru sekarang kita tuai. Gitu. Jadi apalagi yang di kehidupan yang sebelum kehidupan sekarang. Ya. Ada reinkarnasi. Iya, itu. Reinkarnasi itu apa toh Pak? Ya, lahir kembali. Kelahiran kembali. Kalau di Buddhis tumimba lahir namanya. Itu ya. Sama ya. Tumimba ya. Bahasanya saja kan. Iya. Jadi seperti itu. Maka kemudian kita harus merasa stungkara, merasa bersyukur ke hadapan Sang Hyang Widi, pada Tuhan yang Maha Kuasa yang menciptakan alam beserta isinya ini, karena saya dilahirkan menjadi manusia, tidak menjadi yang lain. Makhluk yang lain ya? Iya, tidak menjadi makhluk yang lain. Ini mungkin karena karma wasana saya yang dulu ya masih kurang baik. Itu. Makanya saya dilahirkan kembali.
tetapi masih menjadi manusia, makanya saya merasa bersyukur, merasa astungkara. Nah, rasa bersyukur ini tidak hanya diucapkan dalam kata-kata saja, tetapi harus dilakukan berbentuk perbuatan atau aplikasi. Itu matur nuwun rek nang ngrasani sang Hyang Widi, ya wis matur nuwun, ya mek matur nuwun. Ya, tapi nggak pernah sembahyang lagi, nggak pernah berbuat baik ke yang lain, kepada yang lain itu. Nah, kemudian kalau kita sudah merasa bersyukur menjadi manusia yang sempurna ini, nah ini kan harus kita lakukan apa yang menjadi kodrat kita menjadi manusia itu, apa yang menjadi kewajiban-kewajiban kita. Tetapi ingat, dalam kehidupan itu tidak semuanya mulus. Betul, betul. Ya, tidak semuanya baik. Ini ibarat jalannya nggak lempeng tok ae, mesti ono bengkonge, ono kesandunge, ono macam-macam. Munggahe, mudone. Ya, itu seperti itu. Ya. Nah, dalam perjalanan seperti itu yang harus kita lalui. Ini ya kita setapai dengan perasaan yang penuh dengan ketulusan gitu. Nah, tetapi kemudian dalam perjalanan itu tentunya yaitu ada suka, ada duka, ada seneng, ada sedih gitu. Dalam membangun kita satu bahtera rumah tangga, satu misal, yo ono guyune, ono nangise, ono neseme, macam-macam kan seperti itu. Nah, ini memang dinamika kehidupan. Nah, tapi kemudian kita harus bagaimana? Ya harus tetap kita terima gitu. Bukan terima saja, tetap harus kita perjuangkan untuk yang lebih baik di masa-masa yang akan datang. Maka kemudian ini kita harus refleksi. Kita harus introspeksi diri. Apa yang sudah kita lakukan kemarin, apa yang sudah kita temui kemarin, ini karena apa dan penyebabnya bagaimana dan lain sebagainya. Ini harus kita berani ngulat sariro hangrasa wani. Itu kan bahasa Jawa ini seperti itu. Ngulat sariro hangrasa wani artinya wani ngoreksi marang diri pribadine dhewe. Mengkoreksi dan memperbarui ya. Iya, tidak harus senengane ngoreksi karo koncone wong liya. Iya. Terus kemudian introspeksi kepada yang lain saja, intervensi kepada orang lain saja, tapi dirinya tidak pernah mengoreksi diri. Ini ya. Kalau dikoreksi ngamuk. Kan gitu, Pak. Iya, jadi ini yang menjadi masalah sebetulnya dalam kepribadian kita. Jadi bukan berarti kita itu membaca saya harus yang benar dewe itu enggak, tapi ini permasalahan yang ada dalam jiwa kita masing-masing. Wani enggak kira-kira nek kowe iku golek karo kesalahanmu dewe. Wani enggak kamu itu untuk mengoreksi dalam apa yang sudah kamu lakukan dalam kehidupanmu. Ini biasanya orang-orang enggak pernah ada yang berani, Pak. Berarti kalau nggak berani nggak naik kelas dong. Iya toh, Pak? Ya. Ayo, mau nggak kelas apa? Iya. Arek-arekku gak kelem nggak kelas tiba Pak. Ya seperti itu ya, Pak ya. Ibarat kehidupan ini seperti sekolah ya, Pak. Seperti itu. Ya. Ono ujiane kok kerjakno, apa kok tinggal, kok buak. Betul, memang itu perbandingannya kan seperti itu aja. Berarti setiap persoalan sebenarnya berpotensi untuk membuat diri kita semakin pintar, semakin mawas diri, lebih baik, lebih bijaksana. Nah, baik dan buruk nih Pak, kalau di dalam Hindu, apa Pak yang disebut dengan moralitas atau sesuatu yang baik yang tidak boleh dilanggar itu apa Pak? Kalau di Buddhis ada 5 Pancasila Buddhis tuh, kalau di Hindu apa itu Pak? Ya, di Hindu itu ada yang namanya Dharma itu kan merupakan kewajiban ya. Dharma itu kebaikan, kalau adharma itu keburukan gitu. Jadi memang baik dan buruk itu memang itu situasi alam yang tidak bisa dihindari. Tetapi kemudian menurut Hindu kita manusia diwajibkan untuk memilih gitu. Kamu milih adharma atau milih yang dharma gitu. Memilih perbuatan yang baik atau kamu seneng terbelenggu di perbuatan yang buruk
ini. Tapi terikat dalam hukum karma. Iya. Tetap ana hukumnya toh, tinggal milih. Tinggal milih, iya. Podo sama-sama menuainya. Iya. Gitu ya, cara berpikirnya harusnya seperti itu ya Pak? Iya, tergantung apa yang ditanam gitu kan Iya kan? istilahnya. Iya. Ya, mau nanam yang baik apa nanam yang buruk? Betul, ya. Jadi makanya dalam ajaran Hindu itu tetap mengutamakan ajaran Dharma yang harus dikedepankan. Walaupun adharma itu terus kadang-kadang... Apa itu adharma, Pak? Adharma perbuatan yang buruk. Apa misalnya? Misalnya yang iri, kemudian membunuh, Ya. menyakiti, kemudian apa itu namanya, punya prasangka yang tidak baik kepada orang lain. Curiga. Ya, seperti itu antara lain. Antara lain itu ya. Ya. Kalau di Buddhis kan ada tidak membunuh, bertekad nih, tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berbuat asusila, tidak berbohong, dan tidak memasukkan sesuatu yang mengganggu kesadaran. Betul. Kalau yang Jawa nok mau 5 Pak, maling, madon, mabuk, madat. Ya, madat. Di Hindu ada namanya satripu. Oh, satripu apa itu Pak? Sat itu 6, ribu itu ya musuh dalam diri kita. Jadi sebetulnya ada 6 yang ada dalam musuh yang ada dalam diri kita, yaitu antara lain ya tidak boleh membunuh, iri hati, sombong itu, kemudian dengki ya, terus mabuk itu. Susila itu perbuatan asusila Pak. Ya, ya termasuk perbuatan adharma itu. Nah, ini di Hindu ada semacam bahasa yang sebagai pitutur sebetulnya. Ya. Jadi ragadi maparu tan madoh ring awak. Jadi ragadi maparu tan madoh ring awak. Sebetulnya musuh itu tidak jauh dari diri kita sendiri. Ya. Musuh itu tidak jauh-jauh, tidak ada di sana-sana. Tapi musuh itu sebetulnya ada dalam diri kita sendiri. Maka kendalikan pikiranmu, kendalikan panca indriamu, dan kemudian tetaplah manembah manekung marangarsaning Sang Hyang Widi, akan terhindar dari hal-hal yang tidak baik gitu. Keuntungannya juga buat diri sendiri ya sebenarnya. Sebetulnya seperti itu. Ajaran-ajaran itu. Ajaran kita itu sebetulnya tidak pernah mengajarkan kamu supaya begini, orang lain seperti itu, supaya seperti itu, tidak. Jadi lakukan itu hanya untuk dirimu sendiri, tetapi tidak akan menutup kemungkinan orang lain pun akan merasakan. Satu contoh ini, seorang petani. Sebentar. Contohnya panjang ceritanya ya, nanti kita teruskan. Baik, pemirsa Dharma TV, kita Pak Tomo ingin bercerita contoh tadi ya, seorang petani, ingat-ingat baik-baik gitu. Jangan kemana-mana, kita akan ketemu selain satu ini. Baik, pemirsa Dharma TV, tentunya masih bersama saya Sapna Dewi, dan apa kabar bagi Anda yang baru saja memutar channel Dharma TV, mungkin berada di Jombang, Madiun, Kediri, seluruh Malang Raya, dan Anda bisa melihat acara kami di streaming Dharma TV, alamatnya ada di bawah ini, dan tentunya ini bisa disaksikan di seluruh dunia. Baik, pemirsa Dharma TV, tadi ada cerita nih dari Pak Tomo. Coba Pak Tomo, apa yang terjadi dengan seorang petani tadi Pak? Ya, saya tadi sampaikan bahwa kita melakukan Dharma itu sebetulnya hanya untuk diri kita sendiri sebetulnya. Ya, kita lakukan bukan untuk orang lain, tetapi untuk diri kita sendiri. Tetapi tidak menutup kemungkinan orang lain pun akan punya rasa yang juga dirasakan oleh saya, satu misal seperti itu. Contoh seorang petani ya, petani tebu satu misal. Ya. Petani tebu itu pada satu ketika dia akan ingin mengaliri ini tebunya. Ya, karena tebu itu kalau tidak dikasih air pada satu ketika dia akan mati gitu. Nah, tanaman tebu yang dialiri air ini, ya, ini tujuannya petani mengairi si tebu itu. Tetapi perlu diketahui, yang kena air itu tidak hanya tebu saja, tidak hanya tanaman tebu saja. Rumput-rumput tanaman di sekitar tanaman tebu ini juga akan merasakan ya
segarnya karena kena air itu. Nah, ini satu contoh sebetulnya dalam kita melakukan dharma, dalam kita melakukan perbuatan baik itu. Dalam satu keluarga, satu misal, kita melakukan hal yang baik diri saya sendiri. Tetapi sebetulnya kebahagiaan itu tentunya saya yang merasakan. Tetapi pada hakikatnya tidak saya sendiri yang merasakan kebahagiaan itu. Ya. Istri saya, anak saya, dalam keluarga itu juga akan merasakan kebahagiaan. Juga akan dibilang sama orang, wih keluarga itu baik gitu. Tetapi sebaliknya juga seperti itu, Bu Sada. Ya. Jadi kalau saya melakukan hal yang tidak baik, adharma, ya, keburukan dalam keluarga saya, sedih saya akan merasakan. Tapi sedih itu tidak hanya saya saja yang merasakan. Istri saya, anak saya, bahkan dalam keluarga besar saya juga akan merasa malu gitu. Ya. Karena perilaku yang saya lakukan tidak baik itu. Ini satu contoh bahwa sebetulnya dharma dan adharma itu sebetulnya untuk pribadi seseorang, tetapi pada hakikatnya dampaknya juga dampak daripada perbuatan yang kita lakukan itu. Ya, jadi sebenarnya ritual harian Pak itu Ya. sebenarnya untuk senantiasa mengingatkan kita harusnya ya. Iya. Supaya kita tidak melakukan perbuatan itu ya. Mestinya seperti itu. Harusnya seperti itu Iya, ya. Jecekno iya, mana gitu ya. Kalau mau lali terus dieling kan seperti itu. Benar. Sepertinya seperti itu. Cuma kan kadang-kadang orang sedang udah terkontaminasi ya dengan hal-hal yang seperti kemarin, seperti yang tadi gitu. Akhirnya sampai lupa, wih sembahyang rek sampai lali gitu. Iya. Ini banyak yang dilakukan oleh kita semua. Lalai ya. Nah, ada makanya lalai. ini sebetulnya perlu untuk kita pahami dalam kehidupan itu. Bahasa-bahasa seperti ini yang sering ditayangkan oleh Dhamma TV, sebetulnya ini satu pitutur luhur sebetulnya yang harus sering didengarkan, sering dinikmati dan kemudian harus dihayati oleh semua pemirsa. Ya. Tidak hanya seneng saja, tapi kemudian melebu tengen Mata kiri. Apa ya kok ngono ya Pak yo? Ya karena mungkin nggak menarik atau gimana ya, nggak ada hiburannya. Nggak ada hiburannya ya. Ya. Seperti itu. Ya, saya kebetulan di Manage Your Mind ini Pak Tomo Iya. bertemu dengan lintas agama dari Muslim, dari Hindu, dari Buddha, bahkan dari kepercayaan juga ya, dari Nasrani juga. Iya. Kemarin juga Pak Krista dari Gereja Jayawetan. Jadi kesimpulannya sebenarnya kalau di Islam ada sholat sebagai tiang agama, maksudnya tiang itu apa sih, kok ngecenceng tiang itu maksudnya apa gitu. Nah ternyata di Hindu juga ada 3 waktu ya kan. Trisandhya namanya. Nah apa namanya Pak? Trisandhya. Trisandhya ya. Sebenarnya manusia itu sebenarnya punya kecenderungan untuk berbuat buruk loh Pak ya. Kalau dipikir-pikir loh ya, kita lihat diri kita sendiri aja lah. Dari bangun tidur, wis kadang mikir elek, mikir negatif. Waduh, kok jangan-jangan, wah gitu, seperti itu ya Pak ya. Jadi sebaiknya mungkin diawali dengan ya itu tadi, ada yang sholat subuh, kalau ini mungkin hening gitu, kembali fokus seperti itu Pak. Apalagi saya lihat juga di antara subuh dan lohor nih, jam 12 yang panas loh ini Pak. Kadang kita ketemu orang mbu mau dilokno ta opo kene kerjaane iki. Jadi memang saya rasa ritual harian itu sangat membantu untuk upaya untuk mengendalikan begitu. Betul ya, jejekno pikir. Nggih Pak nggih. Iya. Jejekno pikir Pak Tomoyo itu kayaknya wajib Pak, itu Pak, kewajiban. Kewajiban nggak perlu ditakut-takutin. Oh iya. Biar jadi kebiasaan. Iya. Iya. Dibiasakno dhisik. Iya. Itu loh Pak. Itu kan kenapa sih kadang-kadang di dalam ajaran agamaku kon lapo sih diweden-wedeni gitu kan. Tapi ya kadang-kadang ya ikut tadi nakale pikiran iku mau. Nah, kalau di dalam Buddha sendiri ada meditasi. Diharapkan pada hakikatnya bahwa kita selalu bersikap meditatif, selalu fokus, kan seperti itu sebenarnya. Ya intinya sebenarnya sama ya Pak ya? Sama. Ya, kalau di dalam tahun baru Pak Tomo, ada nggak kebiasaan niup trompet,
ya kan? Ada kan ya Iya. Trio Trompet, terus apa? Kembang api, rame kayak gitu. Gimana kalau dari umat Hindu? Ya, kalau Hindu tidak ada cenderungan ke sana. Ya, iya. Tapi kalau di Bali ada ya, Pak ya? Tidak ada sama saja. Oh, nggak gitu juga Iya, ya? enggak. Siapa yang begitu itu ya? Ya, itu kan budaya-budaya dari Barat kali ya? Barat mungkin ya. Ya? Jadi memang budaya-budaya kebaratan ini kan sudah masuk ke Indonesia. Auranya sudah luar biasa. Ya. Ini sebetulnya kita kalau mau jujur ya, Bu, sebetulnya bangsa kita ini sudah banyak terkontaminasi dengan budaya-budaya Barat. Ya. Padahal kalau kita mau jujur, budaya-budaya kita di Indonesia sendiri ini sangat adiluhung. Ya, terutama kalau kita contoh sama masalah seni aja. Ya. Seni tari satu misal, ya. Seni tari. Di Jawa itu ada namanya tari gambyong, ada tari karonse yang lemah lembut, ya, yang lemah gemulai gitu. Itu kan menandakan bahwa orang-orang yang dalam aspirasinya untuk menarikan sebuah tarian seperti itu, menggambarkan betapa lemah lembutnya hatinya. Begitu peradaban orang-orang Jawa, orang-orang Indonesia khususnya ini, ya santun lah begitu. Ya. Jadi makanya kalau dulu itu kita duduk di sini gitu ya, ada orang lewat jaraknya kira-kira 10 meter, dia mesti mendak itu. Ya. Nun sewu amit kulon derek liwat. Dulu seperti itu. Karena sudah tertata mulai dari dulu caranya memberikan satu nasihat sopan santunnya kepada sesama itu seperti itu dulu. Sekarang kok enggak, Pak? Nah. Itu lucu ya anak saiki. Nah, ini masalah tari. Nah, kemudian sekarang kan tari-tari yang dari luar Hip hop. luar negeri itu yang sudah seperti itu ya. Udah yang macam-macam yang ya jingkrak-jingkrak dan lain sebagainya. Akhirnya anak-anak muda sekarang itu sudah tidak tahu sopan santun. Wes ngono pokoknya. Iya. Jadi kita duduk itu kadang-kadang dia wah ngora karu-karuan amit aja nggak pernah, permisi aja sudah nggak pernah. Itu pengaruh ini. Nah, maka kemudian ajaran-ajaran yang ada di agama kita sebetulnya itu erat sekali dengan kaitannya ini, susila ini. Ya. Di Hindu itu ada tatwa, upakara, dan susila. Jadi, kalau tatwa kan hubungannya ini, pemahaman tentang sing moho urip itu, sang yang widi. Nah, susila ini. Nah, kemudian yang menyangkut masalah tahun baru. Karena di Hindu itu kan, kalau maaf ini, tahun barunya kan, hitungannya kan hari Nyepi itu. Oh, di Nyepi itu justru ya? Iya, di Nyepi itu. Oh, justru malah mangening ya, hening ya. Makanya kalau sebelum itu kan Nyepi itu kan harus bener-bener meditasi, bener-bener sepi njobone ya sepi jerone gitu. Iya, bener. Yang rame itu apa? Yang rame itu dalam ini. Rame kenapa? Mencari kelemahan kita setahun yang kemarin, mencari kekurangan-kekurangan kita, mencari itu. Itu. Jadi makanya puasanya kan orang Hindu itu cuma 24 jam, tapi menurut kami ya memang berat sekali. Karena tidak bicara, tidak makan, tidak minum, dan tidak tidur ini kan yang Iya benar. Oh, tidak tidur ya, Pak? Iya. 20 dari jam berapa itu, Pak? Dari jam 6 sampai jam 6 kemudian begitu. Jam 6 pagi. Iya. Jadi, nah kemudian betapa kecamuknya di dalam itu ya. Nah, itu yang dilakukan apa? Ya refleksi itu. Mawas diri itu. Mencari kelemahan kita, kekurangan kita, dan kemudian pada tahun baru yang detik yang baru dimulai itu dilakukan dulu sembahyang. Oh, sembahyangnya apa? Sembahyang Trisandhya itu. Syukur. Bersyukur dulu ya. Syukur. Pertobatan nggak ada, Pak, untuk pertobatan? Ampun. Ada beda lagi. Eventnya beda lagi.
Jadi pertobatan itu beda lagi. Nah, kalau ini bersyukur. Oh, bersyukur. Jadi apa yang dimaknai dengan hari yang baru itu tadi ya? Nanti kita bahas ya Pak ya. Baik pemirsa Dharma TV, tentunya ini sangat menarik sekali dari saudara-saudara kita Hindu Dharma bagaimana menyikapi tahun baru bagi mereka, dan ini adalah sesuatu yang baru juga buat kita, sebuah pengetahuan baru. Kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana. Baik pemirsa Dharma TV, tentunya masih bersama saya Satna Dewi dan Pak Sutomo dari Parisada Hindu Dharma Indonesia. Dan ini tadi kita lagi membicarakan tentang tahun baru bagi komunitas saudara-saudara kita di Hindu Dharma. Jadi kalau pas tahun baru, kalau kita udah nadep TV, maring ini tet gitu jam 12 malam Pak, nggak jelas banget ya kalau menurut saya, nggak ada maknanya gitu. Terus ruame masang petasan, apa itu loh, kembang api ya Pak ya. Ternyata nggak begitu ya ininya ya kalau di Hindu Dharma. Jadi tadi setelah nyepi, jadi nyepi ya. Tahun barunya tuh waktu tahun baru nyepi. Sama dengan di Bali waktunya. Ya, sama. Oh sama ya. Sama. Nyepi itu. Sama ya. Sehari meneng-neng. Ya. Nggak makan. Ya. 24 jam. Tidak tidur ya. Dari 6 pagi sampai 6 sore. Ya. Tidak boleh main HP. Capek deh katanya orang-orang. Ayo yang mulai bangun tidur udah pegang HP sampai malam mau tidur, ini benar-benar suatu siksaan ya. Tidak boleh menyalakan api. Tidak boleh menyalakan api, tapi lampu boleh kan? Ya, mestinya tidak boleh. Gelap harusnya ya? Harus gelap. Oh. Karena dalam situasi yang gelap itu gampang kita untuk introspeksi diri. Masuk ke dalam, jadi inderanya nggak kemana-mana gitu kali Pak ya? Nggak kemana-mana. Nggak melihat apa-apa gitu. Kalau lampunya nyala kan tahu nanti, oh Bu Sada cantik. Terima kasih Pak. Ada lemari bagus banget, ya. Meja gitu pikirnya. Ada warna seperti itu terpengaruh ya. Menyenangkan kan begitu. Iya. Nah terus itu tadi setelah jam 6 pagi nih, dari jam 6 pagi sampai jam 6 pagi lewat nih, lolos. Iya. Ngapain Pak itu Pak jam 6 pagi Pak? Nah hari ini yang dilakukan sebelum menginjak tahun baru. Kalau di Hindu itu kan ada namanya 4 yang harus dilakukan. Itu amati geni, amati lelanguan, amati karya, amati lelanguan, dan itu. Amati itu apa Pak? Amati itu tidak melakukan. Oh, bukan mengamati ya? Bukan. Tidak amati geni, otomatis tidak menyalakan api. Ya. Baik api dalam dapur maupun api dalam hati. Oh, bukan api. Dalam hati Pak ya? Iya. Oke. Amati karya, tidak bekerja. Iya. Amati lelanguan, jadi tidak membuat hati senang, orang bersenang-senang itu. Oh, ini tahun baru malah bersenang-senang kok Pak. Oke, terus Pak. Terus tidak amati lelaguan. Oh, tidak mendengarkan musik. Iya, tidak mendengarkan musik. Oh, beda sekali ya. Dan amati lelungan. Lelungan ini tidak bepergian. Tidak bepergian, lelaguan ini tidak mendengarkan musik gitu. Jadi yang kita lakukan ya meditasi, refleksi dan mencari apa yang sudah kita lakukan selama setahun yang berjalan itu. Kemudian menginjak tahun yang baru, kita tidak kemana-mana dulu. Jadi baru boleh namanya ngembak geni. Ngembak geni berarti boleh menyalakan api. Api yang pertama kali dinyalakan adalah api dupa ini. Oh, itu api rokok ya? Bukan. Tiba-tiba mas kempet. Setino. Api dupa ya? Api dupa yang dinyalakan. Oke, aromanya terserah? Ya, terserah. Oke. Ini kemudian ditaruh di pelinggih-pelinggih. Jumlahnya berapa Pak? Ada jumlahnya nggak gitu itu? Ya relatif itu. Oh gitu. Oh nggak pakai harus. Kalau kadang-kadang harus 7, harus nggak ya? Ya, kalau saya biasanya pakai 11 begitu. Kan 11 itu golek kawelasan yang Sang Hyang Widi. Oh gitu iya kan. ono, emang Jawa dimaknainya. Iku wong Jawa iku gak ono India Pak. Bener nggak? Gak ada tuh. Memang. Itu karena makanya orang Hindu Jawa itu memang yang kreatif seperti itu. Jaluk pitulungan. Nah itu kan pitu golek pitulungan, terus 11 golek kawelasan. Baik. Nah itu kita nyalakan, kemudian kita bersih-bersih diri, niatnya, terus
kita sembahyang di tahun yang baru itu. Ya, pertama adalah yang kita lakukan syukur, astungkara. Terus bersyukur. Ya, bersyukur. Terus, Karena ya? apa? Kami masih diberi kesehatan, diberi kesempatan, diberi waktu untuk bisa menyetapai di tahun yang sekarang ini. Gitu. Ya, ya, Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah melakukan hal yang upaya kita yang terbaik, ya, dari tahun yang sudah berjalan. Itu. Kita terus berupaya, gitu loh. Yang kemarin saya sering membuat orang kesalahan kepada orang lain, ya kita upayakan tahun yang akan datang semoga bisa terkurangi. Oh, jadi meniatkan ini ya? Iya, ada niat. Iya. Diniatkan pokoknya hari ini aku Iya. niat. Oh iya, aku ingin mari ngelarakno atine ku Iya. gini kalau aku kelakuanku cik Iya. misalnya gitu Pak ya. Iya. Terus aku niat aku tak memperbaiki diri gitu Pak ya, Ya, maksudnya Pak. karena segala sesuatu ini kan tanpa didasari dengan niat tidak Iya, bisa berjalan betul. dengan Karma itu ya ketulusan, dari niat ya. Iya, jadi nah niatnya sudah tulus, ya ini akhirnya menimbulkan satu kebahagiaan. Kalau itu melakukan kita dengan rasa keterpaksaan, tidak ada niat yang tulus, ini juga tidak akan berbuah bahagia gitu. Iya. Seperti itu. Jadi ini yang kita lakukan. Berdoa dulu, sembahyang dulu, mengaturkan rasa astungkara ke hadapan Sang Hyang Widi, kemudian memohon semoga tahun yang baru kita setapak ini kita diberi kemudahan, diberi waranugraha, diberi ya apa yang kita harapkan, diberi kelancaran begitu. Ya. Dan seterusnya. Kalau perihal rezeki Pak, kalau Ya. di dalam hukumnya Hindu itu bagaimana? Rezeki itu bagaimana? Cara mencarinya? Ya, begini. Jadi di Hindu itu ada istilahnya dharma, artha, kama itu. Jadi dharma itu kebenaran, artha itu memang harta kekayaan. Oh, harta. Ya. Jadi kita itu memang diwajibkan untuk mencari harta, untuk mencari rezeki. Jadi tapi jangan lupa mencari rezeki yang istilahnya yang halal gitu loh. Yang jujur, yang tidak boleh serobot sana, serobot sini, kemudian main curang, kamu dapat rezeki ya tidak barokah. Makan gitu, temen gitu. Iya. Barokah bahasanya mana nih Pak Ya, barokah? bahasanya teman muslim. Nyambung nih, Iya, nyambung. jadi kalau di Iya. Hindu kan tidak mempaice gitu. Mempaice ya. Iya, jadi makanya di Hindu itu ada, di dalam kitab sucinya ada namanya, ada apa itu namanya, bahasa-bahasa yang memberikan satu pitutur terhadap kita. Ya. Iya. Yan paramartanya, yan artakama sadyan. Dharma juga lekasa kena rumuhun. Niyata katemaning artakama menitan paramarta wi katemaning artakama dining anasar saking dharma. Itu juga bahasa Jawa kuno ya. ya. Enak loh Pak, saya dengernya enak gitu, tapi saya nggak Jadi, bisa. Kadang-kadang itu dilantunkan dengan orang-orang dengan mocopat itu. Oh, Ya, iya. dengan irama-irama apa itu namanya megatro gitu, jadi pangkur gitu orang-orang luar biasa yang ya. pinter-pinter. Saya kan suara saya biasanya enak itu kalau di dalam nyanyi dalam kamar mandi saya. Iya Pak Tomo, jangan keluar ya Pak ya. Iya. Jadi itu artinya adalah begini. Jadi harta kekayaan itu memang harus dicari untuk kebutuhan kehidupan dalam rumah tanggamu gitu. Tetapi jangan lupa dharma harus yang mendasari. Tiada guna dan tidak ada artinya apabila harta kekayaan itu kamu peroleh tetapi hasilnya adalah menyimpang dari ajaran dharma. Tidak akan kebahagiaan yang kamu peroleh tetapi kamu akan merasa sedih begitu. Ya. Jadi sesuai dengan manage your mind buat semua orang ingin bahagia Pak. Ini tadi ya Pak ya. Iya. Lakukan dharma ya. Iya. Dan kemudian Tetap kita mengutamakan dharma sebagai landasan kita berkarma begitu. ya mengacu pada hukum karma tadi ya, hukum Ya. tabur tuai atau hukum sebab akibat. Betul. Sebab engkau menanam maka engkau akan menuai. Seperti Ya. itu. Ya. Baik Pak, mungkin ini adalah pertanyaan terakhir ya Pak Sutomo. Bagaimana menurut, tadi kan sudah untuk diri kita sendiri nih, pribadi nih, masing-masing nih ya. Ya. Bagaimana sebenarnya kita melihat negara ini kalau dari sudut penjenengan Pak?
apa yang sudah terjadi kemarin. Ya. Seperti itu. Apakah ya memang sudah harus terjadi seperti itu? Apa sebaiknya begini atau bagaimana, Pak? Monggo, Pak. Ya. Di Hindu itu ada istilahnya zaman itu terbagi-bagi, Bu. Ya. Ada zaman Tirta Yuga. Apa itu Tirta? Itu ya, air zaman ya? Tirta itu zaman air dulu ya. Nah, sekarang kalau kita membaca itu zamannya sekarang itu zaman Kali Yuga. Kali Yoga itu ya apa? Kali kan Dewi Kali. Iya, bukan ya? Kali. Zaman Kali Yoga itu memang ya zaman kalau orang tua dulu ada yang ekstrim ya mengatakan zaman Kali Yoga itu zaman sing sarwa ngapusi, ada yang seperti itu ya. Artinya memang semua sekarang itu kecenderungan orang-orang itu banyak yang menipu itu. Menipu, memfitnah, ya. Pokoknya ngomong nggak benar ya? Ya. Melanggar sila benar ya Pak ya? Sila. Inilah zaman Kali Yoga. Nah, kita sebetulnya udah tahu kalau zaman ini zaman rumit, zaman Kali Yoga. Kalau bisa, jangan sampai kita terkontaminasi dengan zaman Kali Yoga ini. Kita tetap jejak. Iya, kita tetap dalam pendirian kita. Oke. Apa yang sudah kita jalani kemarin di negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia, saya pikir udah berjalan seperti itu. Alam yang menilai ya. Kemudian sekarang sudah menginjak tahun yang baru ini, harapan kita semoga ini akan lebih baik. Karena kita sudah banyak menerima apa sebab akibat dari kegaduhan, dari kekacauan, dari konflik dan lain sebagainya. Pelajaran ya Pak? Iya, pelajaran. Nah, harapan kita tahun depan ini Indonesia akan lebih sukses. Artinya ekonomi ya, terutama ekonomi. Ya. Ekonomi bangsa kita ini akan lebih meningkat. Ini harapan kita. Ya. Jadi semoga harapan ini menjadi kenyataan, tetapi kuncinya adalah kita harus rukun. Kita harus bersatu. Ya. Jadi jangan kita memandang bahwa saya yang lebih besar, saya yang harus lebih kuat dan lain sebagainya. Jangan seperti itu. Kalau kita konteksnya dalam hukum agama itu, agama apa saja di pandangan Tuhan itu, ya di pandangan Tuhan, mawasing Gusti Sang Hyang Widi itu podo ae ya, agama itu gak gede gak cilik ya dong. Ya. Jadi tergantung dari kita yang melakukan itu. Kalau kita tetap punya dasar bahwa kita harus rukun, kita harus bekerja keras dan kita harus kompak bersatu dan pasti Indonesia akan lebih maju, lebih damai di tahun-tahun yang akan datang. Gitu. Oke, baik Pak Tomo, terima kasih. Waktu juga yang memisahkan kita ternyata itu saya anggap sebagai pesan terakhir ya dari apa yang kita bicarakan. Baik, terima kasih Pak Tomo. Pemirsa Dharma TV, tentunya sudah kita dengar tadi pesan dari Pak Tomo tentang bagaimana kita bisa naik kelas setelah ujian di tahun 2019, terutama untuk negara ini. Kemarin kita banyak digembleng, diuji, apakah kita berhasil melewati tahun 2019 dengan menjadi suatu negara atau suatu bangsa yang mempunyai kualitas yang jauh lebih baik. Jangan lupa kerukunan, kekompakan ya, walaupun berbeda-beda, itu tadi yang dikatakan oleh Pak Tomo, dan karena kebersatuan itu kita menjadi satu bangsa yang kuat, dan ini rada-rada ditakuti oleh negara lain, makanya dicoba digoyang terus, bukan begitu ya Pak ya, tapi ingat bahwa kita tetap bergandengan tangan, tetap bersatu untuk Indonesia yang lebih baik. Baik, pemirsa Dharma TV, demikianlah pembicaraan kita dengan Bapak Sutomo Adiwijoyo, dan tentunya semoga kita akan bertemu lagi ya Pak di lain kesempatan. Dan kata kunci kita pemirsa adalah mind, it's not everything but everything is from mind. So manage your mind. Saya Satna Dewi beserta kru Dharma TV mengucapkan banyak terima kasih. Mohon maaf jika ada salah, dan kata akhir saya, semoga semua makhluk hidup berbahagia.